Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Ibu Haryanti dalam mata pelajaran biologi pada program Belajar Bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Apa kabar hari ini anak-anakku? Ya, tentunya Ibu berharap anak-anakku semua dalam kondisi sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, senang sekali rasanya hari ini Ibu bisa membersamai anak-anakku semua, Bapak Ibu guru pendamping dalam membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, ini merupakan salah satu materi esensial pada pokok bahasan pewarisan sifat. Bagaimana? Sudah siap belajar mengenai penyimpangan semu hukum Mendel? Jika sudah siap, silahkan menyimak penjelasan berikut. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai penyimpangan semu hukum Mendel, di mana tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan jenis-jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, jika dilihat dari kata penyimpangan semu hukum Mendel, ini tentu anak-anakku bertanya, apa arti daripada penyimpangan semu hukum Mendel? Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anakku sudah jelaskan oleh guru Smart School mengenai beberapa penjelasan mengenai hukum Mendel. Nah, di mana ada dua hukum Mendel, di mana hukum Mendel satu adalah hukum segregasi bebas dan yang kedua, hukum Mendel kedua adalah asortasi. Nah, pada hukum Mendel, di sini ada beberapa persilangan yang tidak mengikuti kaidah daripada hukum Mendel itu. Itulah disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, mengapa disebut sebagai penyimpangan semu? Karena ternyata persilangan ini yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum Mendel sehingga adanya perubahan pada fenotipnya, sehingga sepenuhnya tidak berubah, dia hanya setengah yang berubah, sehingga disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sudah jelaskan bahwa rasio fenotip untuk perkawinan satu sifat beda atau monohibrid, di mana perbandingannya adalah 3:1. Nah, jika ada kasus tertentu bahwa perbandingan ini tidak mengikuti kaidah ini lagi 3:1, tetapi dia berubah menjadi 1:2:1. Nah, begitu pula juga dengan perkawinan untuk dua sifat beda atau dihibrid, di mana pada perbandingan hukum Mendel mengatakan bahwa perbandingan fenotip itu adalah 9:3:1. Nah, beberapa kasus pada penyilangan tertentu, perbandingan ini sudah tidak mengikuti kaidah daripada hukum Mendel, di mana perbandingannya bisa saja 9:3:4, 9:7, 12:3:1, atau 15:1. Nah, perbandingan inilah yang berada dalam penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sekarang apa saja bentuk atau kasus daripada persilangan yang terjadinya hukum Mendel, yaitu karena adanya interaksi gen.
Di mana dari interaksi gen ini adalah dua atau lebih gen yang saling mempengaruhi ekspresi fenotip satu sama lain. Nah, di mana interaksi gen ini akan terjadi atau menyebabkan penyimpangan semu hukum Mendel 2, di mana terjadi perbedaan rasio fenotipnya. Nah, apa saja penyimpangan semu hukum Mendel? Yaitu pertama adalah atavisme, kemudian epistasis hipostasis, gen komplementer, polimer, dan kriptomeri. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya untuk daripada penyimpangan semu hukum Mendel ini. Pertama adalah atavisme. Nah, atavisme ini adalah suatu kondisi di mana dipengaruhi oleh dua gen yang saling berinteraksi, yaitu antara gen P dengan gen R. Di mana pada tampilan sini untuk genotip P dominan R resesif itu akan menghasilkan fenotip pial pada ayam, yaitu disebut PA atau biji seperti pada gambar A. Kemudian untuk genotip P resesif R dominan akan menghasilkan pial bentuk ros atau mawar, yaitu pada gambar B. Kemudian untuk genotip P dominan R dominan akan menghasilkan fenotip pada pial ayam bentuk walnut atau sumpal, itu pada gambar C nih. Dan untuk bentuk daripada genotip P resesif dan R resesif akan menghasilkan fenotip pial bentuk single atau tunggal seperti pada gambar D. Nah, sekarang kita akan lihat dari persilangannya langsung. Ya, baik, ini adalah persilangan antara ayam dengan pial rose dengan PA, di mana sini menghasilkan seperti ya aku ketahui untuk ini. Jadi Ibu sudah tidak jelaskan lagi, kemarin sudah dijelaskan sama Bapak Ibu guru pendamping dengan guru Smart School-nya. Dari sini ini bisa kita lihat ini adalah parentalnya ya. Nah, ini dikeluarkan dulu untuk tiap gametnya, yaitu R P besar untuk gametnya, kemudian R P besar. Nah, ini juga dikeluarkan gametnya R P kecil, R P kecil. Nah, ini akan ketemu itu hukum Mendel 2, itu akan membentuk satu individu dengan genotip R besar R kecil, P besar P kecil. Nah, seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa untuk genotip walnut itu dia adalah R dominan dengan P dominan. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri daripada atavisme, di mana bisa saja anak yang dihasilkan atau keturunan yang dihasilkan itu tidak akan sama dengan induknya. Kemudian dilakukan lagi persilangan untuk mendapatkan F2 atau keturunan kedua. Seperti yang aku sudah dijelaskan ya, untuk mendapatkan keturunan kedua, yaitu dengan menyilangkan antara F1 keturunan pertama dan keturunan pertama. Berarti dalam hal ini walnut dengan disilangkan dengan walnut. Berarti R besar R kecil, P besar P kecil, R besar dominan, P besar dominan disilangkan. Nah, karena Ibu sudah buat tabel persilangannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk tabelnya. Baik. Ini tadi untuk jika kita keluarkan gametnya, dia akan seperti ini gametnya. R P besar, kemudian R kecil P besar, kemudian R besar P kecil, kemudian R kecil P kecil. Nah, untuk ini dikeluarkan gametnya juga sama seperti tadi. Nah, sekarang akan melakukan pertemuan secara bebas sehingga R besar atau R dominan bertemu dengan P dominan, di mana menghasilkan R besar P besar. Nah, seperti Ibu jelaskan tadi bahwa untuk genotip dengan dominan itu akan menghasilkan anakan yang pial berbentuk walnut ya. Kemudian ini juga R, P, ini walnut, ini juga. Kemudian ini walnut, kemudian ini. Nah, ini P ya, karena dia bertemu resesif dengan P dominan. Kemudian ini untuk R dominan dengan P dominan itu menghasilkan walnut. Jika R resesif bertemu dengan P dominan itu akan menghasilkan PA. Jadi kita hitung dulu PA-nya 1. Jadi kita cari R resesif P dominan. Oh, ini. R resesif P dominan berarti 2. R resesif
P dominan, kita coba cari lagi apakah masih ada. Ya, ini R resesi P dominan berarti 3. Ada 3 PA ya. Kemudian walnutnya. Nah, sekarang kita akan lagi cari untuk ini R dominan P resesifnya, berarti itu adalah bentuk rose. Ini ada 1. Kemudian R dominan P resesif yang kedua, kemudian R dominan P resesif yang ketiga. Nah, sehingga untuk perbandingan fenotip pada atavisme yaitu 9 walnut. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian PA-nya ada 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk rose-nya ada 3, 1, 2, 3. Dan yang terakhir adalah single. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Di sini perbandingannya masih tetap 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ini kan sama dengan hukum Mendel. Ya, betul sama. Untuk hukum Mendel kan perbandingan fenotipnya 9, 3, 3, 1. Nah, mengapa ini disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel? Mengapa? Karena untuk hukum Mendel, dua sifat beda, ya, sama seperti dijelaskan kemarin. Contohnya adalah buah ercis, kacang ercis. Kacang ercis di mana dia berbiji bulat. Ini berbiji bulat dengan berwarna kuning. Nah, ini untuk mengendalikan dua sifat, yaitu satu adalah biji, bentuk biji, dan satu adalah warna. Nah, ini sama-sama muncul, berarti dia bulat kuning. Kalau pada penyimpangan semu hukum Mendel atau ada beberapa persilangan dengan kasus ini yang saling berinteraksi, dia tidak menghasilkan dua fenotip tetapi menghasilkan satu fenotip. Nah, itulah letak perbedaannya. Walaupun perbandingan fenotipnya sama, tetapi fenotip yang dihasilkan itu berbeda. Satu untuk mengontrol dua sifat, yang satunya dia hanya memunculkan satu sifat. Nah, itu letak perbedaannya. Baik, berikutnya adalah epistasis hipostasis, ya. Nah, epistasis hipostasis ini adalah saling menutupi dan yang tertutupi. Epistasis itu adalah gen yang menutupi, hipostasis itu adalah gen yang ditutupi atau yang tertutupi. Di mana epistasis itu ada dua, yaitu epistasis dominan, yaitu alel dominan yang menutupi ekspresi dari gen yang lain. Jadi contoh seperti ini, walaupun bertemu dengan B, tetapi karena A adalah bersifat epistasis dominan, sehingga walaupun bertemu dengan gen dominan lain, tetap akan gen dominan lain itu akan tertutupi. Kemudian, alel resesif homozigot menutupi ekspresi gen yang lain. Jadi walaupun di sini ada resesif walaupun dia akan ketemu dengan gen dominan, tetap yang gen dominan akan tertutupi atau dia bersifat hipostasis. Nah, sekarang untuk lihat sebagai contohnya adalah gen K hipostasis atau sifat yang tertutupi ini akan menghasilkan labu. Di sini contohnya epistasis dominan adalah adanya warna pada labu, ada labu kuning, labu hijau ataupun labu putih. Di mana ternyata labu kuning itu dia dikontrol oleh gen K besar atau gen dominan K besar. Kemudian untuk labu hijau dia dikontrol oleh gen P resesif dan K resesif. Dan ini keduanya bersifat hipostasis, artinya ada sifat tertutupi. Nah, sifat apa yang menutupi? Yaitu gen P, disebut epistasis. Di mana gen P dominan ini walaupun bertemu dengan K dominan, ya, ini yang muncul bukan lagi fenotip kuning, tetapi yang muncul adalah fenotip putih. Karena sifat untuk gen P ini adalah epistasis atau menutupi. Nah, seperti ini juga, bukan lagi kuning tetapi putih. Ini juga bukan dia adalah hijau karena K besar, ini bukan hijau tetapi tetap dia putih. Mengapa? Karena ada gen P dominan yang bersifat epistasis. Begitu seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari penyilangannya langsung. Baik, ini dicoba silangkan antara labu putih dan labu putih dengan genotip P besar P kecil atau P dominan K besar K kecil atau K dominan itu disilangkan. Nah,
Jika ada disilangkan seperti ini, pertama-tama yang seperti sudah diajarkan sebelumnya, bahwa dikeluarkan dulu gametnya. Berarti gametnya ini adalah P besar K besar, P kecil K besar, kemudian P besar K kecil, dan P kecil K kecil. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut. Nah, ini dia. Jadi ini gametnya, tadi sudah dikeluarkan ya, ini P besar, K besar, kemudian P kecil K besar, nih, P kecil K besar, kemudian P besar K kecil, ini kemudian P kecil K kecil. Ini dikeluarkan. Nah, ini juga sudah dikeluarkan juga, ini sama, kemudian akan bersatu secara bebas, berarti ini ketemu P besar K besar. Nah, ingat ya bahwa P adalah epistasis, menutupi. Walaupun bertemu dengan K, tetap dia akan memberi labu berwarna putih. Nah, seperti ini juga. Berarti ini putih, karena ini juga ada P besar, dia akan memberikan tetap warna putih. Kemudian ini putih, kemudian ada lagi putih. Sekarang coba cari ya, ini lagi, karena ada di sini yang P dominan, berarti dia adalah putih. Kemudian ini masih ada lagi putih, karena ada P dominan. Kemudian ini juga P dominannya putih, ini juga P dominan putih, nah ini juga P dominan putih. Masih ada lagi? Oh ya, ini lagi ya. P dominan memberikan warna putih. Masih ada? Ya, ini satu lagi. P dominan berarti dia berwarna putih. Nah, berarti kita hitung untuk putihnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 putih. Nah, sekarang kita lihat yang lain yang belum ditandai. Berarti dia berwarna, kita lihat warna kuning. Kuning nanti muncul kuning setelah bertemu dengan gen P yang resesif, bukan dominan. Sehingga baru munculkan kuning. Berarti ini 1, ini kuning, 2, kemudian ini juga kuning, 3. Kemudian masih ada lagi, oh ya, ada 3 ya. Nah, 1 berwarna hijau itu pada saat dia genotipnya P resesif dengan K resesif. Sehingga perbandingan untuk epistasis dominan yaitu adalah 12 putih berbanding 3 kuning berbanding 1 hijau. Nah, ini tentu tidak sama lagi dengan kaidah perbandingan 9331 oleh dari Gregor Mendel. Nah, ini makanya disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian berikutnya, epistasis berikutnya adalah epistasis resesif. Nah, ini biasanya pada contohnya adalah warna bulu pada tikus. Ada warna bulu hitam, ada bulu coklat, dan ada bulu putih. Nah, ternyata untuk warna hitam itu dia hipostasis terhadap pasangan alel resesif gen C. Artinya bahwa untuk ini memberikan warna hitam itu dikendalikan oleh gen B dominan. Ya, tetapi dia bersifat hipostasis terhadap gen C resesif. Nah, nanti akan muncul pada saat bertemu dengan C dominan. Karena dia adalah hipostasis, artinya sifat yang tertutupi dari C resesif. Kemudian untuk yang resesif ini akan memunculkan warna coklat jika gen B ini dia adalah resesif. Nanti memunculkan warna coklat saat C dominan muncul bertemu dengan B resesif. Nah, seperti di atas tidak memunculkan warna coklat. Kenapa? Karena masih bertemu dengan gen B dominan yang mengendalikan warna bulu pada tikus warna hitam. Nah, sekarang yang mana yang bersifat epistasis atau menutupi? Yaitu gen resesif C. C kecil. Jadi, walaupun bertemu dengan gen B besar yang mengontrol sifat warna bulu warna hitam, tetap yang muncul bukan hitam, tetapi yang muncul adalah putih. Nah, begini juga. Ini bukan hitam yang muncul, tetapi putih. Kemudian ini dia tetap putih. Jadi walaupun ini, jadi nanti pada saat B kecil bertemu C besar, C kecil baru memunculkan warna kuning. Tapi karena dia resesif, berarti yang dimunculkan adalah sifat berwarna putih. Ingat ya, C di sini adalah C resesif, dia bersifat epistasis.
Jadi epistasis itu dia yang menutupi. Walaupun dia bersifat resesif, yang menurut Mendel resesif itu adalah sifat yang jarang muncul, tetapi pada kasus epistasis dia sifatnya menutupi, tetap yang muncul adalah sifat yang resesif tadi, yang selama dia masih bersifat sebagai epistasis. Nah, untuk ini, untuk lebih jelasnya kita akan lihat dari persilangan. Kita coba-coba silangkan antara tikus hitam dengan tikus hitam. Jadi ini B besar ya, C besar berarti ini adalah hitam. Nah, seperti biasa keluarkan dulu gametnya, kemudian nanti disilangkan untuk mendapatkan keturunan pertama atau filial pertama. Nah, Ibu sudah buat dalam bentuk tabel. Ini supaya memudahkan. Sebentar juga nanti bisa konsultasi dengan berdiskusi dengan Bapak Ibu gurunya. Sehingga ini dikeluarkan gametnya, berarti tadi B besar C besar, B kecil C besar, kemudian B besar C kecil, kemudian B besar C, B kecil C kecil. Kemudian untuk ini sama, jadi B besar C besar, kemudian B besar C kecil, B kecil C besar, dan B kecil C kecil. Ini nanti kemudian bertemu untuk membentuk B besar, B besar, C besar, C besar. Ini hitam. Nah, kalau Mendel ini biasanya kalau sama-sama dominan, sama-sama memunculkan dua warna tadi. Tetapi karena ini adalah persilangan yang bukan daripada atau menyimpang dari hukum Mendel, berarti yang muncul adalah hitam. Nah, sekarang kita lihat, berarti dia hitam. Ini karena dia B. Kemudian ini juga hitam. Ini hitam. Kemudian ini juga hitam, kan dia masih B dominan. Ini juga hitam B dominan. Nah, sekarang ini hitam, bukan lagi hitam ya, tetapi ini adalah putih. Mengapa? Karena dia bertemu dengan gen resesif C, yaitu menghasilkan warna putih. Nah, kemudian ini hitam ya, kemudian ini juga hitam karena dia masih dominan. Nah, ini baru coklat. Mengapa coklat? Karena dia baru ketemu dengan gen B kecil atau resesif yang mengendalikan sifat hitam, bertemu dengan gen dominan yang mengendalikan sifat coklat, sehingga yang muncul adalah coklat. Nah, untuk ini sama, coklat juga. Kemudian ini untuk resesif tadi, ingat ya, yang dia epistasis berarti dia warna putih. Dan ini juga dia adalah epistasis, dia berwarna putih. Jadi yang mana epistasis berarti itu adalah sifat yang menutupi. Sehingga perbandingan fenotip untuk kasus seperti ini yaitu adalah perbandingannya ini 9 hitam, 3 coklat, 4 putih. Nah, ini adalah silakan dicatat untuk perbandingan pada epistasis resesif yaitu 9 banding 3 banding 4. Tadi kan berbeda dengan perbandingan fenotip pada saat epistasis dominan. Baik. Sekarang kita akan lanjut pada penyilangan berikutnya atau penyimpangan semu hukum Mendel berikutnya adalah kriptomeri. Kriptomeri berasal dari kata kriptos. Kriptos artinya tersembunyi. Nah, di mana sifat tersembunyi dari suatu gen yang terekspresi ketika berinteraksi dengan gen yang lain. Jadi sifat ini sifat tersembunyi, tetapi pada saat dia berinteraksi dengan gen yang lain, dia akan muncul. Itu disebut sebagai kriptomeri. Sebagai contoh adalah bunga Linaria marokana, di mana bunga Linaria marokana warna bunganya akan dikontrol oleh dua gen, yaitu gen A dominan dan gen B dominan. Nah, sekarang kita akan lihat gen A ini mengontrol apa, gen B ini mengontrol apa. Nah, pada gen A dominan, ini ditandakan dengan gen A, yaitu jika bunga tersebut bisa ada mengendalikan gen yang untuk mengendalikan produksi antosianin. Nah, dituliskan dengan penulisan alel A dominan, A seperti begini, berarti ini artinya ada antosianin. Nah, jika A resesif seperti ini, berarti tidak ada antosianin. Nah, antosianin itu adalah zat yang pemberi warna. Ya. Nah, kemudian gen A ini nanti akan berinteraksi dengan gen B, di mana gen B ini yang gen mengendalikan pH sitoplasma. Jadi pH seperti yang aku tahu ya, ada pH asam, ada pH basa. Nah, jika alel B dominan itu ditandakan jika sitoplasma pada bunga tersebut dia bersifat basa.
Nah, jika dia bersifat asam, itu ditandakan dengan B kecil, B kecil. Nah, seperti yang aku pernah lakukan praktikum ya pada mata pelajaran kimia, kalau kelas 11 kalau tidak salah ya, mengenai derajat keasaman, itu menggunakan kertas lakmus. Nah, jika suatu saat dicobakan dengan kertas lakmus, kemudian memberikan dia bersifat basa, dia akan memberikan warna ungu atau warna biru ya. Kemudian kalau dia bersifat asam, dia akan memberikan warna merah. Nah, seperti ini juga dalam kondisi bunga Linaria marokana. Di mana ini untuk alel A ada antosianin, untuk ditandakan alel B dominan itu bersifat basa sitoplasmanya. Berarti bunga yang dihasilkan berwarna ungu. Nah, jika alel A-nya dalam bunga tersebut ada gen yang untuk mengontrol pembentukan antosianin yang ditandakan dengan gen alel A besar, kemudian dia bersifat asam, ini ditandakan dengan B resesif karena di sini tadi basa dia adalah dominan, berarti dia memberikan warna merah. Dan jika tidak ada antosianin atau zat pemberi warna, walaupun dalam kondisi asam atau basa, bunganya tetap akan berwarna putih. Ya, karena ini ada tidaknya produksi antosianin. Nah, sekarang kita akan lihat dari penyilangannya langsung. Sebagai contoh, untuk bunga linaria itu disilangkan bunga ungu linaria dengan warna ungu. Di mana ini untuk ininya genotipnya di mana A besar A kecil ini dominan berarti ada antosianin. Kemudian ini B besar B kecil adalah B dominan yang heterosigot, berarti ini dia bersifat basa sitoplasmanya. Kemudian ini juga bersifat basa. Nah, yang langkah dilakukan tentu harus mengeluarkan gametnya dulu. Nah, ini sudah Ibu buat dalam bentuk tabel. Di mana gametnya ini belajar-belajar ya untuk mengeluarkan gametnya, berarti ini A besar, B besar, kemudian ini A kecil, B besar, ini A besar, kemudian B kecil, ini A kecil, B kecil. Ya, jadi ini ya. Jadi ini untuk gametnya di sini, sedangkan ini gametnya ada di atas sini. Nah, sekarang kita akan lihat pertemuannya ini. Berarti ingat ya bahwa A dominan, apakah homosigot atau heterosigot, ini ada antosianin dalam kondisi basah, ingat berwarna ungu. Ada antosianin kondisi basah berwarna ungu, ada antosianin kondisi basah berwarna ungu. Nanti kita akan cari semua, berarti ini dominan basah, ini juga dominan basah, kemudian ini dominan, kemudian ini juga bersifat basah, ini ada antosianin, ini basah. Ada antosianin bersifat basah, berarti dia berwarna ungu. Silakan cari lagi, ada tidak yang masih bersifat basah, dominan. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini bersifat basah, tetapi tidak ada produksi antosianin, sehingga warnanya dia berwarna putih. Sama ini, kasusnya ini juga walaupun dalam kondisi asam, yang ditandai dengan B resesif, dia akan memberikan berwarna putih, bukan berwarna merah ya. Jadi, untuk perbandingan fenotipnya adalah 934. 9 ungu, kemudian 3 warna merah dan 4 yang berwarna putih. Nah, tentu ini lagi tidak sama dengan kaidah daripada hukum Mendel 9331. Walaupun pada dasarnya pada saat untuk pembentukan gametnya tetap sama, hanya saja yang perbedaannya itu pada saat perbandingan fenotip. Ya. Nah, itu adalah kriptomeri. Nah, sekarang yang berikutnya adalah komplementer. Komplementer itu berasal dari kata saling melengkapi. Nah, interaksi gen untuk komplementer ini adalah interaksi gen yang sifatnya saling melengkapi untuk memunculkan fenotip yang baru. Jadi saling melengkapi untuk memunculkan fenotip yang baru. Contoh pada bunga Lathyrus odoratus, di mana bunga ini warna bunganya dikode oleh 2 gen, yaitu gen C besar yang mengkode bahan mentah antosianin,
Ini untuk menghasilkan bahan mentah antosianin ya, pemberi warna. Dan gen P besar itu untuk mengkode enzim yang mengubah bahan mentah tadi itu menjadi antosianin. Sehingga ini harus berinteraksi. Untuk memberikan warna harus ada gen C dan harus ada gen P. Sekarang kita akan lihat melalui penyilangannya. Nah, alel untuk ditandakan alel C kecil itu jika tidak ada bahan mentah antosianin. Jadi ini sebenarnya hanya pemberian simbol saja. Yang penting menandakan bahwa jika tidak ada bahan mentah berarti dia ditandakan alelnya adalah C kecil. Nah, jika ada kemudian enzim tidak diproduksi untuk menghasilkan bahan mentah antosianin, ditandakan dengan alel P kecil. Ya, jadi tidak ada bahan, tidak ada enzim, berarti warnanya berwarna putih. Nah, kemudian yang ini ditandakan dengan alel C dominan, ini menandakan bahwa ada antosianin pemberi warna dan ada enzim untuk memproduksi bahan mentah antosianin, sehingga bunganya akan dihasilkan berwarna ungu. Dengan model genotip pada ini adalah C dominan P kecil atau resesif, C resesif P dominan, C resesif P resesif. Ya, jika ada salah satunya yang resesif, artinya tidak diproduksi, berarti warnanya warna ungu. Untuk memberikan warna putih. Untuk memberikan warna ungu harus ada bahan antosianin dan harus ada enzim. Berarti harus dua-duanya ada muncul dominan. Nah, sekarang kita akan lihat dari perkawinannya. Dikawinkan bunga yang berwarna ungu dengan ungu. Ya, jadi lihat ya, ungu karena ada antosianin, ada enzim. Ada antosianin, ada enzim. Jadi warnanya warna ungu. Nah, seperti biasa kita keluarkan dulu gametnya. Untuk memudahkan, Ibu sudah buat dengan papan persilangannya. Yaitu pertama dikeluarkan dulu gamet yang ini, berarti C besar, P besar, ini. Kemudian C kecil, P besar, ini. Kemudian C besar, P kecil, ini. Kemudian C kecil, P kecil, yang ini. Nah, ini dikeluarkan. Oke, sekarang saling bertemu. C besar, P besar. Artinya ada antosianin, ada enzim, berarti berwarna ungu. Ada antosianin, ada enzim, berarti berwarna ungu. Ada antosianin, ada enzim, berwarna ungu. Begitu juga dengan ini. Kita lihat C dengan P, yang penting tidak ada resesif, berarti dia berwarna ungu. Ini. Nah, sekarang kita akan fokus ke sini. Walaupun di sini ada produksi antosianin, tetapi tidak ada enzim yang untuk memproduksi bahan mentahnya, tidak akan memberikan warna. Begitu pula dengan ini. Ini tidak ada antosianin, walaupun ada enzim, tetap warnanya adalah warna putih. Nah, ini tidak ada enzim, tidak ada antosianin, ada enzim, tetap warnanya warna putih. Ini juga tidak ada enzim, ada antosianin, tetap berwarna putih. Jadi untuk memberikan warna harus ada interaksi antara gen yang menghasilkan antosianin dan menghasilkan enzim untuk membentuk bahan mentah antosianin. Sehingga perbandingan fenotipnya ungu 9, 7 yang berwarna putih. Jadi silakan dicatat untuk perbandingan fenotip untuk komplementer, penyimpangan semu Mendel yang dalam kondisi dia komplementer. Baik, berikutnya adalah, ya ini terakhir adalah polimeri. Polimeri berasal dari kata poli banyak. Nah, kemudian bentuk interaksi gen yang mana semakin banyak alel dominan akan semakin kuat sifat yang terekspresikan. Sebagai contoh adalah pada gandum dengan nama latin Triticum species, di mana warna biji gandum itu dikode oleh dua gen dominan, yaitu M1 dan M2. Jadi semakin banyak dominan akan semakin pekat warnanya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh seperti ini. Contoh pada gandum, di mana semakin banyak alel dominan M1 dan M2, maka fenotipnya akan semakin merah pekat. Nah, kemudian semua alel M1 dan M2 itu resesif, maka fenotipnya akan memunculkan warna putih. Nah, sekarang kita akan lihat, ini adalah dominan, tentu dia akan semakin pekat.
ini dominan semua, ada satu resesif, tentu warnanya akan sedikit lebih mudah dibandingkan yang ini. Kemudian yang ini ada dominan, ada dua juga yang resesif, tentu warnanya akan lebih mudah daripada ini. Dan ini ada satu dominan, tiga yang resesif, tentu warnanya semakin memudar. Dan yang terakhir adalah semua resesif, berarti warnanya adalah warna putih. Ini pada gandum, ya. Nah, sehingga untuk lebih jelasnya pada perkawinannya itu bisa dilihat, ya, bisa dilihat pada perkawinannya atau penyilangannya, yaitu nih menghasilkan ini genotip 9. Oke, yang di sini kan untuk menghasilkan yang sama-sama dominan, ini juga merah karena masih ada dominan. Ya, ini dominan berarti dia berwarna merah. Ini juga masih ada dominan, tentu dia berwarna merah. Kemudian ini ada dominan 1, tentu dia masih berwarna merah. Berarti gabungan antara ini 933 itu terbentuk 15 merah dari warna pekat sampai terang. Kemudian ini semua adalah resesif, berarti dia menghasilkan berwarna putih. Nah, bagaimana cara menghasilkan ini? Sama seperti tadi, keluarkan dulu gametnya, kemudian buat papan tabel untuk penyilangan. Nanti untuk ketemu bisa dihasilkan perbandingan 9:3:1. Karena ini sama, berarti digabung 15:1. Itu pasti juga menyalahi daripada kaidah dari hukum Mendel. Baik, kita lihat untuk kuis ini. Pertama adalah persentase fenotip yang muncul adalah seperti biasa, keluarkan dulu gametnya. Ini adalah parental, berarti yang kita cari adalah keturunannya. Nah, sekarang kita lihatkan dulu, keluarkan dulu gametnya, berarti M1, ini M2. Ini juga sama, M1, M2, sama juga semua. Nah, ini nanti dipertemukan sortasi, berarti M1, M2, M2. Nah, sekarang warna apakah ini? Ingat, semakin banyak dominan, warnanya akan semakin pekat. Jika masih ada gen dominan, berarti warnanya masih berwarna merah. Kecuali dia resesif semua, baru menghasilkan berwarna putih. Berarti warna apa dia? Oke, berwarna merah. Kita lihat jawabannya adalah A, yaitu 100% berwarna merah. Karena tadi masih dihasilkan gen dominan. Jadi untuk polimeris, selama masih dihasilkan gen dominan, maka warna yang dihasilkan oleh gandum tadi akan berwarna merah. Putih jika dia ada dihasilkan gen dengan memberikan resesif. Baik, kuis yang berikutnya. Ini tadi untuk kasus yang punya antosianin dengan, berarti dia kriptomeria, berarti ada antosianin dalam kondisi sitoplasmanya basah atau asam. Jadi pertama keluarkan dulu gametnya. Ya, keluarkan dulu gametnya, kemudian nanti dipertemukan untuk melihat F1-nya. Berarti kita keluarkan dulu gametnya. A kecil, B besar. Ini A. B ini sama, berarti A B. Ini hanya satu macam, ya. Berarti kita ketemukan. Berarti A besar. Ini ketemu, berarti A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian ini lagi ketemu A kecil, B besar, B kecil. Ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang kita lihat warnanya. Warna apa ini? Ini ada antosianin, ya. Oke, masih ada lagi. Ada antosianin. B besar. Ini ada antosianin. Kemudian ini. Ya, ini ingat. Jika dia dalam kondisi A kecil berarti tidak ada antosianin. Kalau tidak ada, walaupun asam atau basa tetap pasti dia akan berwarna putih. Kemudian ini ada antosianin dan kondisi basa berarti dia berwarna ungu. Nah, sekarang kita akan lihat ya. Tadi sudah Ibu lihatkan perkawinannya, berarti yang dihasilkan tadi adalah nih
ada. Yang dihasilkan adalah A besar A kecil, B besar B kecil, kemudian A kecil A kecil, kemudian B kecil B kecil. Nah, ini pasti dia memberi warna ungu. Ini pasti dia akan memberikan warna putih. Mengapa? Karena tidak ada antosianin. Berarti warna yang dihasilkan adalah warna ungu dan putih. Baik, kuis untuk berikutnya. Nah, ini kasus yang tadi. Ya. Ini adalah ya, yang kasus yang tadi yang ditanyakan. Dia adalah epistasis. Epistasis. Untuk gametnya berarti dia cuma satu saja. PK. Ini PK kecil. Ya. Sekarang ini bertemu semua. Berarti P besar P kecil, K besar K kecil. Ingat, dia adalah epistasis. Berarti kalau dia epistasis, dia akan menutupi. Walaupun bertemu dengan sifat yang dominan yang lain, tetap dia akan muncul. Berarti karena P dia mengendalikan sifat yang berwarna putih, berarti yang muncul sifatnya adalah berwarna. Saya mau kasih kuis lagi, siapa yang bisa menjawab? Ini yang sifat tadi, ya, yang epistasis resesif. Ya, kita sama-sama ya, untuk kerjakan dulu. Seperti biasa, keluarkan dulu gametnya. Ya, saya kira untuk gamet, saya kira aku sudah terampil semua untuk melihat untuk gametnya. Berarti ini adalah B kecil C besar, ini adalah B kecil C kecil. Nah, kemudian ini, oh ya, satu macam saja B kecil. Nah, sekarang kita ketemukan. Berarti B kecil C besar C kecil. Nah, untuk ini adalah B kecil C kecil C kecil. Sekarang kita lihat warnanya. Lihat warnanya. Sekarang yang untuk resesif ini, ingat ya, untuk resesif ini adalah gen C resesif yang bersifat epistasis. Nah, kalau tidak ada berarti warna yang dimunculkan. Karena ini C besar C kecil mengontrol sifat coklat dan bertemu dengan gen yang resesif, berarti muncul berwarna coklat. Nah, sedangkan ini warna apa? Ya, warna apa kira-kira? Coklat atau putih? Iya, berwarna putih karena terdapat gen resesif yang bersifat epistasis. Sehingga muncul dari perkawinan antara tikus dengan bulu coklat dan tikus bulu putih, berarti dihasilkan anakan pada F1-nya itu adalah coklat dan putih. Jadi jawabannya benar semua. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada hari ini dalam membahas mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Anak-anakku bisa belajar kembali dengan nanti memutar delay daripada video ini. Akhir kata Ibu akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar bersama Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.